Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Syufi Harahap akan menjawab pertanyaan soal UTS dan UAS model-model konseling dalam video ini. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Klien diminta mengutarakan apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Tujuan teknik ini adalah agar klien mengungkapkan pengalaman masa lalu dan menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik masa lalunya tersebut. Yang pertama yaitu asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang sehingga klien menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena pada waktu tidur. Yang kedua yaitu analisis mimpi. Klien diminta untuk menceritakan atau mengungkapkan tentang berbagai pengalaman, berbagai kejadian dalam mimpinya, dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena pada waktu tidur pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang terdesak pada muncul ke permukaan. Lanjut lagi yaitu interpretasi. Interpretasi yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang klien katakan, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan atau resistensi. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi. Yang terakhir yaitu analisis transferensi. Transferensi adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan juga, harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalunya terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang oleh klien dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor. Soal yang nomor 2, jelaskan penyebabnya. Freudin memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Penyebab dari Neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis itu dikarenakan mereka sudah tidak sependapat lagi dan berbeda pandangan dengan Freud. Perbedaan pandangan Freud dan Alfred Adler yaitu menurut Freud motivasi tindakan manusia kepada seks dan agresi saja, sementara Adler manusia kebanyakan dimotivasi oleh pengaruh-pengaruh sosial dan perjuangan menuju kesuksesan. Menurut Freud, perilaku saat ini dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, sementara menurut Adler, perilaku saat ini dibentuk oleh pandangan manusia. Dalam pandangan Freud dan Albert Ellis, yaitu dalam pandangan Freud, pengalaman masa lalu adalah penyebab gangguan emosional individu, sementara menurut Albert Ellis, gangguan emosional adalah karena pikiran
irasional individu dalam menyikapi pengalaman yang dilaluinya. Adapun soal nomor 3, yaitu coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model counseling behavior therapy. Jawabannya yaitu klasik kondisional atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ada 4 tahapan dalam pengkondisian klasik atau classical conditioning. Yang pertama adalah ketika seekor anjing diberi makan, maka respon yang terjadi adalah anjing yang mengeluarkan air liur. Ada 4 tahapan dalam pengkondisian klasik atau classical conditioning. Yang pertama adalah ketika seekor anjing diberi makan, maka respon yang terjadi adalah anjing yang mengeluarkan air liur. Maka respon yang didapat adalah anjing mengeluarkan air liur. Demikian halnya dengan manusia. Manusia dapat dikondisikan sedemikian rupa. Pengulangan dan latihan pada tahapan daring conditioning digunakan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadikan kebiasaan. CBT diarahkan pada modifikasi fungsi berpikir, merasa, bertindak dengan menekankan peran otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Adapun soal nomor 4, yaitu jelaskan dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya yaitu konsep dasar konseling rasional emotif atau RAD, yaitu manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu akan menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional yaitu akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Oke, soal nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Trait and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan konseling Trait and Factor. Menurut teori ini, kepribadian merupakan suatu sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dalam dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Empati yang diartikan oleh Carl Rogers yaitu sebagai kemampuan merasakan dunia pribadi konseling, merasakan apa yang dirasakannya tanpa kehilangan kesadaran diri. Pendekatan konseling client-centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecah masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kemanusiaan. Karakteristik konseling berpusat pada klien. Yang pertama, fokus utama adalah kemampuan individu memecah masalah, bukan terpecahnya masalah. Yang kedua, lebih mengutamakan sasaran perasaan daripada intelek.
Yang ketiga, masa kini lebih banyak diperhatikan daripada masa lalu. Yang keempat, pertumbuhan emosional terjadi dalam hubungan konseling. Yang kelima, proses terapi merupakan penyerasian antara gambaran diri. 7, klien memegang peranan aktif dalam konseling, sedangkan konselor bersifat pasif reflektif. Klien dengan keadaan dan pengalaman diri yang sesungguhnya. Yang keenam, hubungan konselor dan klien merupakan situasi pengalaman terapeutik yang berkembang menuju keadaan pribadi klien yang integral dan mandiri. Yang nomor 6 yaitu jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Jawabannya yaitu permainan. Yang pertama, permainan dialog. Permainan dialog ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog atau adil, menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog, korban, bersikap tidak berdaya, membela diri dan tak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan menerapkan top dog maupun underdog sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Lanjut lagi, konfrontasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengemukakan kesenjangan yang terdapat dalam perilaku konseli. Yang ketiga, teknik pembalikan. Teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Yang keempat, bermain proyeksi, memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Lanjut yang keenam, tentang dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan yang ia sangat ingin menghindarinya. Lanjut lagi, kursi kosong merupakan suatu teknik role playing yang dilakukan oleh konseli dengan seseorang dibayangkan pada kursi kosong. Lanjut lagi, berkeliling. Dan ada saya memiliki suatu rahasia, ada lagi permainan melebih-lebihkan. Soal yang nomor 7 yaitu jelaskan 3 aspek atau dimensi yang saling berkaitan dalam bentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Konseling logoterapi merupakan konseling yang bersifat jangka pendek dan memusatkan diri pada perubahan sikap klien agar dapat memaknai hidupnya secara positif. Konseling ini bukan berorientasi pada masa lalu dan berorientasi pada masa depan, karena mereka hidup harus ditemukan dan hidup yang bermakna harus benar-benar secara sadar dan sengaja dijadikan tujuan, diraih dan diperjuangkan. Model konseling logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, fisik, psikis, dan spiritual. Untuk memahami diri dan kesehatan, kita harus memperhitungkan ketiganya. Selama ini dimensi spiritual diserahkan pada agama, dan pada gilirannya agama tidak diajak bicara untuk urusan. Dalam psikologi, logoterapi dikelompokkan dalam aliran eksistensial atau psikologi humanistik. Logoterapi dapat dikatakan sebagai corak psikologi yang memandang manusia selain mempunyai dimensi ragawi dan kejiwaan, juga mempunyai dimensi spiritual serta bertanggapan bahwa makna hidup dan hasrat akan hidup bermakna merupakan motivasi utama manusia. Nomor 8 yaitu jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang makalah Anda. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Inti terapi realitas adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Prinsip-prinsip dan prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang dalam mencapai suatu identitas keberhasilan dapat diterapkan di
psikoterapi, konseling, pengajaran, kerja kelompok, konseling perkawinan, pengelolaan lembaga, perkembangan masyarakat. Nah, tujuan dari terapi ini itu yang pertama menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada. Mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses. Terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Tugas dasar konselor adalah melibatkan diri dengan konseli dan kemudian membuatnya untuk menghadapi kenyataan. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab, yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.